Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa setia Morning dan Night Call GPIB. Saya Pendeta Banis Manzai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Agape Entikong, mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan dana dari Bapak Ibu Saudara untuk pembelian motor trail bagi jemaat kami. Biarlah kiranya motor trail ini boleh menjadi saluran berkat untuk penginjilan ke pos-pos Pelkes. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Malam ini kembali lagi dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta August Cornelis Tamawiwi Karundeng, yang saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Hosiana Berau, Kalimantan Timur. Sebelum mengakhiri hari ini, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga karena Engkau menuntun dan menyertai sepanjang hari ini. Dan saat ini kami akan merenungkan sabdamu yang kudus sebelum kami menutup hari kami. Biarlah Tuhan menuntun kami dengan roh-Mu yang kudus, membimbing kami agar kami mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 8 yang menyatakan demikian. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, namun juga yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, misteri atau ketidakpastian adalah sisi yang paling tidak menyenangkan di dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena tanpa kepastian, orang tidak mampu membuat kalkulasi dan perencanaan di dalam hidupnya. Misteri adalah sesuatu yang tersembunyi dan rahasia. Namun melalui teks kita saat ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa yang Rasul Paulus beritakan selama ini adalah hikmat Allah. Dan hikmat Allah itu merupakan sesuatu yang tersembunyi dan rahasia yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Artinya bahwa hikmat Allah adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia dan hanya dapat dinyatakan oleh Allah sendiri. Banyak hal di dalam hidup ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang Allah kerjakan di dalam hidup kita yang seringkali tidak kita pahami sebagai manusia. Oleh sebab itu, pernyataan Rasul Paulus ini merupakan hal yang penting untuk kita renungkan bersama sebagai orang percaya. Memang, di dalam memperjuangkan hidup di dunia ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan hikmat manusia. Kita membutuhkan hikmat dari Allah. Mengapa? Karena tadi, memang ada hal-hal yang melampaui logika atau rasio manusia. Ada banyak hal yang melampaui hikmat manusia. Itulah sebabnya sebagai manusia kita harus sadar bahwa rencana Allah seringkali melampaui keterbatasan pikiran kita, keterbatasan rencana kita, keterbatasan hikmat kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi seperti inilah Rasul Paulus secara tersirat memperlihatkan bahwa hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu hanya mampu dipahami oleh orang-orang yang matang. Artinya oleh orang-orang percaya yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Mengapa?
Karena di hadapan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, kita tidak dapat mengandalkan logika kita, rasio kita. Dan di hadapan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu, kita hanya dapat mengandalkan iman. Di tengah ketidakpastian, di tengah ketersembunyian dan kerahasiaan itulah kita mengandalkan iman. Iman tidak hadir dalam kepastian. Iman justru hadir dalam pertanyaan-pertanyaan akan ketidakpastian. Jika semua sudah serba jelas Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tidak tersembunyi dan tidak ada rahasia, maka iman tidak lagi dibutuhkan. Namun justru dalam ketersembunyian dan kerahasiaan hikmat Allah itulah iman hadir. Artinya di dalam hidup ini kita boleh saja berencana, namun kita tidak dapat menutup kemungkinan kepada sang misteri kehidupan, ketidakpastian hidup yang ada di depan kita. Kita dapat merancangkan masa depan kita, namun kita perlu mengingat bahwa kita sebenarnya tidak dapat melihat masa depan. Masa depan adalah misteri kehidupan yang Tuhan siapkan bagi kita. Oleh sebab itu, janganlah letakkan iman dan pengharapan kita kepada rencana-rencana kita, melainkan hanya kepada Tuhan, Sang penentu jalan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita renungkan, seberapa sering kita berada di dalam ketakutan, di dalam mengambil keputusan-keputusan penting, karena kita merasa tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Takut karena mungkin keputusan kita saat ini hasilnya di depan tidak akan sesuai dengan ekspektasi kita. Persoalannya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, yang justru terjadi di tengah kehidupan kita adalah hal-hal yang sebenarnya tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tentu saja hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi kita dapat terjadi, karena yang harus terjadi adalah kehendak Allah yang penuh dengan misteri, ketersembunyian dan kerahasiaan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sebagai orang percaya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang seperti kata Rasul Paulus, orang-orang yang matang, maka kita tidak perlu takut dengan ketidakpastian hidup ini, melainkan takutlah hanya kepada Tuhan yang empunya kehidupan kita. Bahwa di tengah ketidakpastian hidup yang kita lalui, ada satu hal yang pasti, yaitu janji Tuhan untuk menjumpai kita, umatnya, untuk menyatakan kehadirannya yang dahsyat di dalam hidup kita, apapun yang kita lalui di depan nanti. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apapun konsekuensi yang saudara lalui saat ini, meskipun hidup saat ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita di masa lalu, berserahlah kepada Tuhan, sambil mencari apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita, sambil mencari apa panggilan Tuhan bagi kita saat ini, hingga kita menemukan bagaimana sebenarnya Tuhan ingin bekerja melalui kehidupan kita saat ini. Tuhan menyertai kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, karena Tuhan senantiasa bahkan telah menyertai sepanjang hari ini. Di tengah kegiatan kami, Engkau beserta dengan kami. Itu semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan saja. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu. Kami juga memohon tuntunan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, di tengah misteri kehidupan, di dalam pergumulan tantangan yang kami alami sebagai manusia. Biarlah Tuhan senantiasa menguatkan iman kami, agar kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan saja. Kami ingin mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan, supaya kami dapat terus berpegang dan berjalan dalam tuntunan serta kehendak Tuhan saja. Kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai senantiasa. Di tengah pandemi saat ini, biarlah Tuhan menjaga dan menyertai mereka. Anugerah kasih daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga. Bahkan penyertaan Roh Kudus tidak pernah tinggal
di dalam kehidupan mereka, meninggalkan mereka, melainkan terus tinggal tetap di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam istirahat malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun di besok hari dengan tubuh yang sehat untuk memulai aktivitas kami kembali bersama dengan tuntunan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah program Night Call GPIB bersama saya Pendeta August Cornelis Tamawiwi Karundeng yang saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Hosiana Berau, Kalimantan Timur. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa setia Morning dan Night Call GPIB. Saya Pendeta Banis Manzai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Agape Entikong, mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan dana dari Bapak Ibu Saudara untuk pembelian motor trail bagi jemaat kami. Biarlah kiranya motor trail ini boleh menjadi saluran berkat untuk penginjilan ke pos-pos Pelkes. Tuhan Yesus memberkati kita semua.